menemani Kak Ica di hari ini yang akan memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya. Tutor belajar kita Pak Guru Pak Sam yang juga merupakan guru dari SMP Kalam Kudus Ambon. Nah, sahabat cerdas, langsung saja ya kalau begitu kita ikuti pembelajaran yang diberikan oleh Pak Sam. Oke, selamat siang sahabat cerdas. Jumpa lagi bersama saya Pak Sam dalam pembelajaran Huele Par Belajar. Oke, di saat ini Pak Sam masih tetap belajar tentang ilmu geometri dan pengukuran, dalam hal ini segi empat. Nah, jadi Pak Sam berharap kita semua dapat mendengarnya dengan baik, terus memperhatikan setiap hal-hal yang akan dipelajari di saat ini, supaya ketika nanti materinya Pak Sam sampaikan, kita semua dapat mengerti. Oke, jadi di minggu kemarin Pak Sam juga sudah belajar tentang bangun datar. Nah, bangun datar dalam hal ini yang Pak Sam belajar yaitu tentang segi empat. Kemarin Pak Sam sudah menjelaskan tentang persegi dan persegi panjang. Nah, waktu kemarin Pak Sam sudah belajar tentang macam-macam segi empat itu apa, terus tentang sifat-sifat persegi dan persegi panjang, terus tentang keliling dan luas persegi dan persegi panjang, dan yang terakhir kemarin Pak Sam kita telah belajar bersama-sama tentang bagaimana penerapan persegi dan persegi panjang itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada hari ini Pak Sam akan melanjutkannya. Jadi Pak Sam akan melanjutkan materi tentang segi empat. Nah, jadi kemarin persegi dan persegi panjang sudah. Nah, hari ini Pak Sam akan belajar kepada kita tentang jajar genjang, terus ada belah ketupat, layang-layang dan trapesium. Oke. Nah, kita mulai belajar. Oke, kita mulai dengan yang pertama yaitu menyangkut jajar genjang. Nah, jajar genjang ini masih tetap dalam segi empat. Nah, pengertian jajar genjang itu dia merupakan segi empat yang setiap panjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, jadi jajar genjang itu dia punya setiap pasang sisi yang berhadapan, dia akan sama panjang dan sejajar. Contohnya pada gambar ini, yaitu sisi AB. Sisi AB yang ini dia pasti akan sama panjang dengan sisi DC yang ini. Oke. Terus sisi AD yang ini dia berhadapan dengan sisi BC. Maka sisi AD yang ini dia pasti akan sama panjang dengan sisi BC. Oke, kita lanjut tentang sifat-sifat jajar genjang. Sebenarnya untuk sifat-sifat jajar genjang ini dia masih hampir mirip seperti sifat persegi dan persegi panjang yang kemarin Pak Sam jelaskan. Nah, sifat-sifat jajar genjang di sini yang pertama tetap sama, dia punya sisi yang berhadapan pada jajar genjang itu sama panjang. Nah, contohnya yang ini AB akan sama panjang dengan CD. Nah, ini lambang ya. Ini lambang daripada apa namanya? Daripada sisi yang berhadap yang ini, yang sejajar. Ini lambangnya. Oke. Oke, selanjutnya sifat yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan pada suatu jajar genjang sama panjang. Nah, sudut yang berhadapan contohnya sudut ABC, sudut ABC yang ini. Nah, titik sudutnya itu di B. Dia akan berhadapan dengan sudut CDA. Nah, sudut CDA yang ini. Ini sudut CDA. Nah, sudut CDA ini titik sudutnya di D. Nah, maka sudut D dan sudut B ini dia berhadapan, maka dia akan sama panjang, sama besar. Terus sudut BAD dan DCB. Nah, sudut DAB ini dia punya titik sudutnya di A. Terus sudut DCB ini dia punya titik sudutnya di C. Nah, jadi sudut A dan sudut C ini juga dia akan sama besar. Oke, yang ketiga, sudut-sudut yang berdekatan pada suatu jajar genjang jumlahnya 180 derajat. Masih sama hukumnya seperti yang di persegi dan persegi panjang. Jadi sudut A dan sudut B ini dia berdekatan. Makanya jumlahnya dia akan 180 derajat. Oke. Terus sudut B dan sudut C ini dia berdekatan, sehingga jumlahnya juga akan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut C dan sudut D, dan sudut A dan sudut D. Oke. Sifat yang keempat, diagonal-diagonal suatu jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Oke. Jadi diagonalnya di sini diagonal AC, dia akan membagi dua di titik tengah ini. Pak Sam namakan dia titik O ya. Jadi ini titik O. Diagonal AC membagi dua
membagi dua diagonal ini menjadi diagonal A dengan diagonal O, terus diagonal O dengan diagonal C. Nah, kedua diagonal yang dibagi ini dia akan sama panjang. Oke, jadi itu sifat daripada jajar genjang. Nah, kita lanjut di contoh pertama menyangkut sifat daripada jajar genjang. Pada jajar genjang PQRS yang diagonal-diagonalnya berpotongan di O, jadi ini jajar genjang PQRS diagonalnya berpotongan di O, di titik tengah ini. Diketahui panjang PQ itu 8 cm. Nah, panjang PQ yang ini 8 cm. Terus panjang PS itu 6 cm. Nah, panjang PS yang ini 6 cm. Terus QS itu 7 cm. Nah, QS itu ternyata diagonal ini. Diagonal ini 7 cm. Oke. 7 cm. Terus sudut QPS itu 58 derajat. Nah, sudut QPS ternyata sudut yang ini. Sudut yang ini 58 derajat. Nah, tentukanlah panjang QR, panjang QO, besar sudut QRS dan besar sudut PQR. Nah, kita kerjakan satu-satu ya. Yang pertama, panjang QR yang ini. Nah, tadi Pak Sam sudah jelaskan di sifat-sifat daripada jajar genjang bahwa sisi yang berhadapan dia pasti akan sama panjang. Nah, sisi QR ini ternyata dia berhadapan sama sisi PS yang ini. Nah, sehingga sisi PS ini 6 cm, maka sisi QR ini juga dia pasti 6 cm karena dia sama panjang. Oke? Yang kedua, panjang QO. Nah, panjang QO itu ternyata dia itu diagonal yang terbagi dua, yang saling membagi dua ini. Nah, tadi sifat daripada diagonal-diagonal yang saling membagi dua, Pak Sam bilang dia akan sama panjang kan? Nah, berarti dari Q ke O ini dia akan sama panjang seperti dari O ke S yang ini. Oke? Nah, diketahui di soal itu diagonal Q ke S. Nah, Q ke S itu 7, berarti Q ke S itu 7, berarti Q ke O berapa? 1/2 daripada panjang yang ini. Atau 1/2 dari 7. Jadi QO itu sama dengan 1/2 QS. Nah, berarti 1/2 kali dengan 7 cm, yaitu diagonal QS ini. Dapatnya 31/2. Oke, kita lanjut di yang C. Yang C itu tentukan besar sudut QRS. Oke, besar sudut QRS. Nah, berarti sudutnya itu ternyata di sini. Titik sudutnya di R. Nah, kalian perhatikan yang diketahui ini sudut P. Terus di sini kita mau cari sudut R. Ada hubungannya tidak? Oh, ternyata ada, yaitu dia punya sudut-sudutnya berhadapan. Nah, tadi juga di sifat-sifat daripada jajar genjang bahwa sudut yang berhadapan itu dia akan sama besarnya. Nah, berarti di sini 58 derajat. Dia berhadapan dengan R. Berarti R juga pasti 58 derajat. Oke, kita lanjut di yang D. Yang D, sudut PQR. Oke, sudut PQR ini PQR. Oh, berarti ternyata titik sudutnya di Q. Nah, yang ini. Titik sudutnya di Q. Kita mau cari nilai daripada Q. Nah, kita sudah ketahui sudut yang ini nih. Nah, kalian perhatikan sudut P dan sudut Q ini dia gimana? Dia hubungannya ada tidak? Oh, ternyata ada, bahwa dua sudut itu berdekatan. Tadi di sifat-sifat juga Pak Sam sudah menjelaskan bahwa sudut yang berdekatan dia punya jumlahnya harus 180 derajat. Nah, berarti PQR itu sama dengan 180 kurang dengan yang diketahui ini QPS yang ini. Nah, berarti 180 kurang dengan 58 derajat, dapatnya 122 derajat. Oke. Nah, jadi di sini 122 derajat yang ini. Nah, berarti kalau Pak Sam jumlahkan 122 tambah 58 dapatnya berapa? 180. Oh, ternyata sesuai dengan sifat-sifat bahwa dua sudut itu dia ketika berdekatan pasti jumlahnya 180 derajat. Oke. Sampai di sini Pak Sam harap kita mengerti ya. Oke. Contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua. Pada jajar genjang ABCD, panjang AB 5 cm, BC
7 cm dan besar sudut ABC itu 120 derajat. Buatlah gambarnya, kemudian tulislah besar sudut-sudut dan panjang sisi-sisi yang lain. Oke, pasamnya gambar ya. Ini. Jadi ini jajar genjang. Ini jajar genjangnya. Oke. Di sini A. Di sini B. Maaf, di sini C. Terus yang di sini D. Oke. Nah, diketahui di soal panjang AB itu 5. Berarti di sini 5 cm. Terus panjang BC itu 7 cm, berarti di sini. Nah, terus besar sudut ABC berarti titik sudutnya di B ya. Besar sudut ABC itu 120 derajat. Ini ya. Nah, oke. Kita mau cari tahu dia punya sudut-sudut yang belum diketahui dan panjang sisi-sisi lain yang belum diketahui. Oke, untuk BC kita cari dulu panjang sisinya ya. Nah, diketahui di sini BC. Nah, yang belum diketahui sini AD. Nah, ternyata dia punya sisinya berhadapan, maka dia punya panjangnya akan sama. Berarti kalau di sini BC itu 7, berarti AD juga pasti akan 7. Jadi di sini 7 ya. Nah, terus AB ini 5. Berarti dia berhadapan dengan DC yang ini. Berarti DC juga pasti akan 5. Oke. Itu untuk sisi-sisinya kita sudah ketahui semua. Sekarang kita mau cari sudut yang belum diketahui. Nah, di sini sudut B itu 120 derajat. Nah, kita mau cari sudut ADC yang ini. Nah, ternyata ADC itu berhadapan dengan sudut ABC, maka dia punya besarnya akan sama. Berarti di sini juga pasti 120 derajat. Oke. Nah, kalau di situ 120 derajat, sekarang kita lihat lagi sudut A. Nah, sudut A yang di sini. Nah, ternyata sudut A yang ini dia berdekatan dengan sudut B yang ini. Nah, berarti jumlahnya akan 180 derajat. Nah, berarti untuk mencari sudut A ini didapat dari 180 derajat, kita kurangkan dengan sudut B yang diketahui ini, yaitu 120. Berarti 180 kurang 120 dapat 60 derajat. Otomatis sudut A ini 60 derajat. Nah, kalau A 60 derajat, berarti sudut C-nya berapa? Nah, sudut C itu dia berhadapan dengan sudut A. Otomatis dia besarnya akan sama. Berarti di sini juga 60 derajat. Oke. Nah, sampai di sini ada yang tidak mengerti? Kalau ada yang tidak mengerti nanti bisa di komen saja ya pada komentar di YouTube kalian. Oke, Pak Sam lanjut. Nah, sekarang luas dan keliling daripada jajar genjang. Nah, jadi ini rumus luas dan keliling jajar genjangnya. Nah, luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Nah, kalian tahu tidak sebenarnya luas jajar genjang ini dia dapat dari mana? Sebenarnya dari rumus luas persegi panjang. Oke, jadi luas jajar genjang itu sebenarnya didapat dari rumus luas persegi panjang. Nah, pasang gambar dia ya. Bagaimana cara dapatnya? Ini. Contohnya, ini jajar genjang. Oke. Ini jajar genjang. Terus ini dia punya tingginya di sini. Nah, ini tingginya. Di sini dia punya alas. Nah, ini jajar genjang yang memiliki alas A dan tingginya T. Nah, Pak Sam pindahkan dia punya bangun segitiga yang ini. Pak Sam pindahkan dia ke sebelah kanan sini. Dia jadinya kayak gini. Nah, oke. Nah, dia jadinya kayak gini. Berarti dia membentuk apa? Persegi panjang kan? Nah, makanya di sini Pak Sam tulis dia juga T. Nah, oke. Pak Sam tulis dia T. Oke, kita lanjut ya. Kalau di sini Pak Sam tulis dia T. Kalian tahu tidak luas persegi panjang itu didapat dari mana? Luas persegi panjang itu didapat dari panjang kali lebar. Oke, di sini panjang, di sini lebar. Nah, ternyata panjang itu alas, lebarnya itu tinggi. Nah, berarti luasnya sama dengan alas kali tinggi. Mirip sama dengan luas jajar genjang ini. Oke, jadi luas jajar genjang sebenarnya itu adalah pengembangan daripada luas persegi panjang. Oke, berarti keliling jajar genjang itu mirip sama dengan persegi panjang.
Oke, berarti keliling jajar genjang ini dapat dari alas A tambah, di sini juga A kan. Nah, A tambah A yang di atas ini, terus tambah lagi dengan B, di sini B juga, ditambah dengan B. Oke, atau 2 kali A tambah 2 kali B. Atau juga sama dengan 2 kali A tambah B. Oke, jadi itu rumus luas dan keliling daripada jajar genjang. Oke, kita masuk kepada contoh. Hitunglah luas jajar genjang ABCD dan PQRS berikut. Oke, Pak Sama bilang juga bahwa tinggi daripada jajar genjang itu dia biasanya tegak lurus dengan alas. Jadi kalau di sini tingginya, nah dia tegak lurus, pasti di sini alasnya. Nah, untuk garis yang tegak lurus dia pasti punya jumlah sudut, besar sudutnya berapa? 90 derajat. Nah, berarti di sini siku-sikunya. Jadi ini tingginya, di sini alasnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat nomor 1. Luas jajar genjang. Nah, dia punya alasnya berapa? Alasnya 9. Tingginya berapa? 12. Yang ini ya, patokan dari yang ini. Berarti luas jajar genjang itu sama dengan alas kali tinggi. Atau 9 dikalikan dengan 12. Nah, 9 kali 12 dapat 108 cm persegi. Oke, kita lanjut di yang kedua. Nah, yang kedua ini alasnya yang mana, tingginya yang mana? Oke, jangan sampai kalian berpikir bahwa alasnya 26 cm. Itu salah ya. Kalian perhatikan. Nah, ternyata di sini ada sudut siku-siku. Oh, berarti dia tegak lurus dong garis yang ini. Nah, berarti garis yang tegak lurus ini apa namanya? Tinggi. Nah, tadi Pak Sam bilang bahwa tinggi itu dia tegak lurus dengan alas. Nah, berarti alasnya yang ini karena tegak lurus dengan tinggi. Berarti tinggi 25, alasnya berapa? Nah, alasnya 10. Dapatnya dari mana? Karena RQ di sini 10. Nah, dia berhadapan dengan PS yang ini, makanya alas yang ini juga dia pasti akan 10. Oke, jadi alas kali tinggi kita sudah bisa ketahui. Alasnya 10, tingginya 25. Luas jajar genjang berarti 10 dikalikan dengan 25, dapatnya 250 cm persegi. Oke, sampai di sini Pak Sam harap kalian semua bisa memahami ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang yang kedua tentang bola ketupat. Nah, bola ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang. Oke, kita cross check ya. Ini bola ketupat. Nah, dia dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang. Nah, berarti sisi ini dia akan sama panjang semuanya. Nah, ternyata bola ketupat ini mirip sama ya dengan sifat daripada persegi yang kemarin diajarkan, bahwa dia punya keempat sisinya akan sama panjang. Kita lanjut. Dan mempunyai 2 pasang sudut bukan siku-siku dengan sudut yang saling berhadapan mempunyai besar sama. Jadi sudut yang berhadapan besarnya akan sama. Nah, sudut ini dengan sudut ini dia berhadapan, dia besarnya sama. Ini juga dengan sudut ini dia berhadapan, besarnya sama. Oke, terus dia nanti membagi diagonalnya, nanti membagi 2 bola ketupat ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Makanya dia punya sisi yang di sini dengan sisi yang di sini, dia nanti akan pasti sama. Oke. Selanjutnya bola ketupat dibentuk dari gabungan 2 segitiga sama kaki yang kongruen. Maksud dari kongruen itu artinya dia sama dan sebangun dengan mengimpit alasnya. Oke. Jadi ternyata bola ketupat itu dia gabungan dari segitiga sama kaki. Nah, ini kan ini segitiga yang pertama di atas ini dengan segitiga yang kedua di bawah. Nah, ternyata bola ketupat itu gabungan dari 2 buah segitiga yang sama kaki juga. Oke, kita lanjut. Nah, sifat-sifat bola ketupat. Yang pertama, tadi Pak Sam sudah bilang bahwa semua sisi setiap bola ketupat pasti dia sama panjang. Ini ya, S-nya sama semua. Ini S-nya sama panjang dengan ini, sama panjang dengan ini, dan juga sama panjang dengan yang ini. Oke. Terus yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, jadi tadi Pak Sam juga sudah jelaskan bahwa sudut yang di sini dia berhadapan dengan sudut yang di sini, dia akan sama besar. Oke? Dan membagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Nah, jadi ini dia membagi 2 oleh diagonal di sini. Nah, makanya sudut yang ini nanti dia akan sama besar juga dengan sudut yang ini. Nah, seperti yang ini juga. Nanti sudut yang di sebelah sini dia akan sama besar dengan sudut yang ini. Oke? Nah, selanjutnya kedua diagonalnya tegak lurus. Ini
dia tegak lurus dengan yang ini. Kedua diagonal ini tegak lurus. Makanya di sini ada lambang daripada siku-siku. Berarti sudut yang di tengah ini dia 90 derajat. Oke, jangan lupa ini 90 derajat semua. Oke, kita lanjut di sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, sudut yang berhadapan mempunyai besar yang sama. Tadi sudah dijelaskan juga pada sifat yang kedua. Kita lanjut. Yang keempat, besar keempat titik sudutnya 360 derajat. Oke, jadi jangan lupa ini sudut A tambah sudut B yang ini ditambahkan dengan sudut C ditambahkan dengan sudut D, besarnya itu 360 derajat. Yang kelima, mempunyai dua sumbu simetri yang merupakan diagonalnya. Nah, ini simetrinya, simetri lipat. Nah, ini. Jadi dia punya sumbu simetri itu ternyata dia punya diagonal. Oke, kita lanjut. Nah, di rumus keliling bola ketupat dan luas bola ketupat. Nah, yang pertama keliling bola ketupat. Nah, dia keliling daripada bola ketupat ini hampir mirip sama seperti persegi. Kenapa? Karena dia punya sisi-sisinya sama. Oke, berarti keliling bola ketupat itu didapat dari apa? Dari PQ ini ditambahkan dengan QR, ditambahkan dengan RS, ditambahkan dengan PS. Oke. Atau Pak Sam bisa tulis PQRS itu, keliling PQRS itu bisa didapat dari 4 kali dengan PQ. Oke. Karena PQ ini dia punya sisinya sama dengan sisi yang lainnya. Oke. Atau Pak Sam juga bisa tulis keliling bola ketupat PQRS itu didapat dari 4 kali sisi. Karena PQ itu kan sisinya ada 4 pada bola ketupat yang sama panjang, makanya keliling bola ketupat itu rumusnya 4 kali sisi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang luas daripada bola ketupat. Nah, tadi kan di depan itu Pak Sam telah jelaskan tentang sifat-sifat daripada bola ketupat, bahwa diagonal-diagonal bola ketupat itu saling berpotongan tegak lurus. Maka luas bola ketupat itu kita bisa peroleh dari sini. Nah, ini didapat dari mana? Nah, ini dia diagonalnya berpotongan. Nah, Pak Sam ini ya di sini. Nah, maka di sini tuh ada segitiga yang pertama ini, terus ada segitiga yang kedua di sini. Nah, segitiga yang pertama itu segitiga ABD. Ini ya, segitiga ABD. Terus segitiga yang kedua itu segitiga BDC. BDC yang di bawah ini. Oke. Nah, jadi rumus daripada luas segitiga itu kan 1/2 alas kali tinggi. Oke. Nah, kita cari dulu luas segitiga yang pertama. 1/2 alasnya itu di BD. Berarti 1/2 alas kita kali dengan tinggi. Tingginya untuk segitiga yang pertama yaitu AO. Yang ini. Oke. Nah, kita tambahkan dengan segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua itu 1/2 alas juga kali tinggi. Nah, alasnya itu sama, yaitu BD. Nah, karena alasnya berhimpit kan, berarti 1/2 kali alas yaitu BD dikalikan dengan tinggi. Tingginya OC yang ini. Oke, berarti didapatnya 1/2 kali dengan BD dikalikan dengan AC. Oke, dapat dari mana 1/2 BD kali dengan AC? Nah, ini Pak Sam bisa kasih keluar yang ini. Oke, nah ini Pak Sam bisa kasih keluar 1/2 dikalikan dengan BD. Ini BD. Nah, ditambahkan lagi dengan AO tambah dengan OC. Maaf ya, tambah dengan OC. Nah, di sini. Nah, jadi dia 1/2 BD tambah dengan 1/2 BD dikalikan dengan AO tambah OC. Oke. Nah, ini Pak Sam bisa kasih kasih keluar yang 1/2 BD. Karena di sini ada 1/2 BD, di sini ada 1/2 BD, makanya bisa dikeluarkan. Jadinya 1/2 BD dikalikan dengan AO tambah OC. Nah, kalian perhatikan, di sini AO tambah OC. Dia jadinya apa ternyata? AC. Nah, AO ditambahkan dengan OC, dia jadinya diagonal AC yang ini. Nah, jadi dia bisa jadi 1/2 BD dikalikan dengan AC yang ini. Oke, ini 1/2 BD dikalikan dengan AC. Nah, kalian perhatikan, BD di sini apa? Oh, ternyata BD di sini diagonal yang pertama. AC apa? Nah, ternyata AC juga dia diagonal yang kedua.
Makanya luas belah ketupat itu didapat dari 1/2 dikalikan dengan diagonal pertama kali dengan diagonal yang kedua. Nah itu rumus belah ketupat. Dapatnya daripada rumus luas segitiga. Oke, Pak Sam harap kalian memahami ya. Oke, kita lanjut di contoh yang pertama. Contoh yang pertama, diagonal bola ketupat ABCD berpotongan di titik O. Jadi dia berpotongan di titik O di sini. Terus jika panjang AB itu 5 cm. Nah, panjang AB berarti di sini. Nah, di sini 5 cm. Oke, dan besar ABO itu 60 derajat. Nah, ABO ternyata yang ini ya, ini 60 derajat. Tentukan panjang AD. Yang kedua besar sudut CBO, yang ketiga keliling ABCD. Oke, kita pertama dulu panjang AD. Nah, panjang AD berapa? Oh, ternyata sisi AB ini dia 5. Berarti sisi AD ini dia juga pasti 5. Karena sifat daripada belah ketupat yaitu sisi-sisinya akan sama. Oke. Yang kedua, sudut CBO. Nah, sudut CBO ini CBO. Oh, berarti yang ini ya. Nah, sudut yang ini berapa? Nah, tadi di sifatnya bahwa diagonal dia akan membagi dua yang sama panjang. Nah, sehingga dia punya dan dia tegak lurus, diagonalnya tegak lurus. Makanya dia punya sudut yang di sebelah sini akan sama dengan sudut yang di sebelahnya. Kalau di sini 60, berarti di sini juga pasti akan 60 derajat. Oke. Yang ketiga, keliling ABCD. Nah, keliling ABCD dapat dari mana? 4 kali sisi atau 4 kali sisi yang diketahui di sini yaitu sisi AB 5. Nah, berarti 4 kali 5 dapatnya 20 cm. Oke. Sampai di sini masih sedikit lumayan tidak terlalu susah. Kita lanjut di contoh yang kedua. Contoh yang kedua, panjang sisi sebuah bola ketupat adalah 13 cm dengan panjang diagonalnya 10 cm dan 24 cm. Hitunglah keliling bola ketupat dan luas bola ketupat. Nah, ini tinggal kasih masuk rumus jadi. Oke, keliling bola ketupat dapat dari 4 kali sisi. Nah, diketahui di sini sisinya 13. Berarti 4 kali 13 dapatnya 52. Oke. Kita lanjut lagi di luas bola ketupat. Nah, luas bola ketupat tadi 1/2 dikalikan dengan diagonal pertama dan kali dengan diagonal kedua. Nah, diagonal pertama di sini 10 cm, diagonal keduanya 24 cm. Berarti 1/2 kali 10 dikalikan dengan 24. Nah, 10 dipotong dengan 2, 10 bagi 2 dapatnya 5. Nah, 5 kali dengan 24 dapatnya 120 cm persegi. Oke. Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Maaf. Pada bola ketupat PQRS, panjang diagonal PR berbanding QS itu 2/3. Nah, jika luas bola ketupat tersebut 27 cm persegi, tentukan panjang diagonal daripada PR-nya. Oke. Soal yang ketiga ini pasang gambar. Jadi gambarnya dia seperti ini. Nah, ini gambar bola ketupatnya. Nah, misalnya ini bola ketupatnya. Ini P-nya di sini. Nah, Q-nya di sini. R-nya di sini. Dan S-nya di sini. Nah, di tengah ini titik O. Oke. Nah, di soal itu bilang bahwa PR itu diagonal PR itu yang ini. Nah, diagonal PR itu berbanding dengan diagonal QS itu 2/3. Oke. Jika luas bola ketupat tersebut adalah 27 cm persegi, tentukan panjang diagonal PR. Oke, kita tentukan panjang diagonal PR. Nah, sebelumnya kita mau mencari
diagonal PR, terlebih dahulu kita misalkan. Oke, jadi kita misalkan diagonal PR itu 2N. 2 dapat dari mana? Dia punya perbandingan untuk PR 2. Terus misalkan lagi diagonal QS itu 3N, karena dia punya perbandingannya QS itu 3. Oke, nah kita masukkan rumus. Rumus luas bola ketupat itu didapat dari 1/2 kali diagonal pertamanya PR dikalikan dengan diagonal keduanya QS. Oke, berarti 1/2 dikalikan dengan PR kali QS. Nah itu sama dengan 27. 27 itu luas yang sudah diketahui. Oke, berarti 1/2 kali 2N dikalikan dengan 3N, PR-nya 2N, QS-nya itu 3N. Oke, itu sama dengan 27. Nah, berarti 2N kali 3N yang ini. Dapatnya berapa? 6N pangkat 2. Nah, Pak Sam tulis di sini ya. Di sini 6N pangkat 2. Nah, terus 6 dibagi dengan 2 di sini. Bisa kan? Dapatnya 3. Berarti 3N pangkat 2. Oke, jadi 3N pangkat 2 itu sama dengan 27. Berarti N pangkat 2-nya berapa? N pangkat 2 berarti 27 per 3. Berarti N pangkat 2 itu dapat 9. Nah, kalau N pangkat 2 9, berarti N dapat 3. Dapatnya dari mana? Akar dari 9. Akar 9 berarti 3. Nah, sekarang kita sudah ketahui nilai N-nya. Kalau kita sudah ketahui nilai N-nya, berarti kita bisa cari panjang diagonal PR. Nah, tadi kan kita misalkan PR itu 2N. Ya kan? Kita sudah misalkan PR itu 2N. Berarti PR itu sama dengan 2 kali dengan N-nya kita sudah ketahui 3 kan? Nah, berarti 2 kali 3. PR itu dapat 6 cm. Oke? Kayak gitu. Nah, jadi yang ini kita sudah ketahui perbandingan daripada dua diagonal. Terus kita sudah diketahui luas daripada bola ketupat itu. Nah, yang kita mau cari ini yaitu dia punya diagonal, salah satu diagonalnya. Oke, pasang lanjut. Nah, selanjutnya ini tentang layang-layang. Oke, layang-layang. Jadi layang-layang itu dia dibentuk dari gabungan dua segitiga sama kaki. Nah, jadi ini segitiga yang pertama, ini. Nah, ini segitiga yang pertama sama kaki. Ini tanda sama kakinya. Nah, jadi layang-layang ini dibentuk dari dua buah segitiga sama kaki. Ini pada gambar 1 dan 2. Nah, yang dia punya alasnya sama besar. Oke, jadi di sini dia punya alasnya BD, di sini juga alasnya BD. Nah, kedua alas ini sama besar. Oke, makanya dia bisa digabungkan. Nah, dia digabungkan menjadi layang-layang yang ini. Nah, jadi ternyata layang-layang itu dibentuk dari dua buah segitiga sama kaki yang panjang alasnya itu sama besar. Oke. Nah, sifat-sifat daripada layang-layang. Yang pertama, pada setiap layang-layang masing-masing sepasang sisinya sama panjang. Oke, jadi sisi yang ini dengan sisi yang ini dia kan sama kaki, berarti otomatis dia sama panjang. Oke. Nah, terus sisi yang ini dengan sisi yang ini dia sama panjang juga. Oke. Nah, yang kedua, pada setiap layang-layang terdapat sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Oke, jadi terdapat sepasang sudut yang berhadapan yang sama besar. Nah, berarti yang ini dengan yang ini dia sama besar, yang ini dengan yang ini dia akan sama besar. Oke, yang ketiga, pada setiap layang-layang salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal lain dan tegak lurus dengan diagonal itu. Nah, maksudnya pada layang-layang diagonal ini dia membagi dua yang sama panjang, salah satu diagonalnya, berarti diagonal yang ini ya, dia membagi dua sama panjang, terus dia tegak lurus dengan diagonal yang lainnya. Oke, jadi dia tegak lurus dengan diagonal yang ini. Oke, jadi pasang ulang yang ketiga, setiap layang-layang salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang. Nah, salah satu diagonalnya, diagonal ini dia membagi dua sama panjang. Oke, pasang lanjut. Nah, oke, tentang luas layang-layang. Nah, luas layang-layang itu didapat dari 1/2 kali diagonal yang 1 dikalikan dengan diagonal yang 2. Oke, dia punya prinsipnya masih mirip seperti dengan luas daripada bola ketupat yang tadi Pak Sam sudah jelaskan. Oke.
Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama. Pada layang-layang ABCD di samping besar sudut ABC itu 105. Nah, jadi besar sudut ABC berarti yang ini ya. Dia 105. Dan sudut ADB itu dia 70 derajat. Nah, ADB. Oh, ternyata sudut yang ini saja. Oke. Dia 70 derajat. Nah, tentukan besar sudut BAC. Berarti titik sudutnya di sini. BAC. Oh, berarti yang ini ya. Oke, besar sudut BAC. Yang kedua, tentukan besar sudut CDB. Nah, CDB berarti yang ini. Yang di sini. Oke, sekarang kita tentukan dulu besar sudut BAC. Oke. Nah, besar sudut BAC itu sama dengan besar sudut apa? DAC. Oke. Nah, besar sudut daripada BAC itu dia kan sama dengan besar sudut DAC yang sini. Oke, kalian perhatikan. Nah, sekarang kita cari dulu besar sudut daripada DAC. Nah, besar sudut DAC-nya ini berapa? Nah, kita bisa cari dengan cara apa? Kalian perhatikan. Di sini ada segitiga. Nah, di sini ada segitiga. Sudut yang ini 70 derajat. Nah, ini kan diagonalnya, dia tegak lurus. Otomatis dia punya sudut yang di sini berapa? Siku-siku berarti 90 derajat. Iya kan? Nah, sekarang kita mau cari sudut yang ini. Oke? Sudut DAC yang ini. Nah, sudut DAC yang itu dapat dari mana? Jumlah sudut pada segitiga berapa? 180 derajat kan? Nah, berarti 180 derajat kita kurangkan dengan 90 yang ini tambah dengan 70 yang ini supaya dapat yang ini. Sudut A yang ini. Oke, berarti 180 kurang dengan 90 tambah 70. Nah, 90 tambah 70 itu 160. Berarti 180 kurang dengan 160. Dapatnya 20 derajat. Berarti DAC ini 20 derajat. Maka BAC juga pasti 20 derajat. Oke. Oke, Pak Sam lanjut. Besar sudut CDB. Nah, CDB berarti yang di sini. Oke, besar sudut CDB yang ini. Oke, ada yang tahu besar sudut CDB itu berapa? Oke, jadi besar sudut CDB itu didapat dari mana? 105 kita kurangkan dengan 70. Oke, jadi besar sudut semua ini kan 105 yang ini. ABC yang ini kan 105. Oke. Nah, jadi 105 dikurangkan dengan 70 karena sudut yang ini dia pasti sama dengan sudut yang ini. Karena dia sama kaki. Makanya sudutnya sama. Jadi di sini juga pasti 70. Oke. Jadi kalau di sini 70 berarti 105 kurang dengan 70 dapatnya 35 derajat. Jadi di sini 35 derajat. Oke. Oke, Pak Sam lanjut di soal yang kedua. Luas sebuah layang-layang adalah 104 cm persegi jika panjang salah satu diagonalnya. Oke, dia punya salah satu diagonalnya itu 16 cm. Yang ini ya. Jadi luasnya 104, dia punya salah satu diagonalnya 16 cm. Nah, kita mau cari diagonal yang lainnya. Nah, kita kasih masuk rumus. Berarti luas didapat dari 1/2 kali diagonal 1 kali dengan diagonal 2. Oke, berarti luasnya 104 sudah diketahui di soal, dikalikan dengan diagonal satunya, maaf ini 1/2 ya, dikalikan dengan diagonal yang satunya 16, terus dikalikan dengan diagonal 2. Nah, 16/2 yang ini kita bisa dapatnya 8. Oke. Berarti 104 sama dengan 8 kali diagonal 2. Dapatnya 8 diagonal 2. Nah, berarti diagonal 2 itu dapatnya 104/8. Dapatnya 13. Nah, jadi kita sudah dapat diagonal 2. Di soal yang diketahui luas dan diagonal yang pertama, nah mau cari diagonal yang kedua. Caranya kita tinggal masukkan rumus, terus masukkan nilai-nilai yang diketahui, yang luas dan diagonal 1. Nah, dengan cara ini kita bisa ketahui diagonal 2-nya. Oke. Nah,
Ini pembahasan yang terakhir, yaitu tentang trapesium. Oke. Nah, jadi ini dari gambar yang di sini, ini 4 trapesium. Oke. Nah, terus segi empat ini, pada gambar ini, dia masing-masing hanya memiliki sepasang sisi yang berhadapan. Contohnya, gambar yang pertama, sisi yang berhadapan, yang ini, sepasang sisi yang berhadapan. Yang kedua, sisi yang berhadapan ini. Yang ketiga, sisi yang berhadapan yang ini. Nah, yang keempat, sisi yang berhadapan yang ini. Jadi ternyata trapesium itu dia punya sepasang sisinya pasti akan berhadapan. Nah, jadi keempat daripada gambar ini dia merupakan trapesium. Oke? Nah, selanjutnya kita mau lihat dari jenis-jenis trapesium. Nah, gambar 1 dan 2 itu dia punya keempat sisinya tidak sama panjang. Jadi sisi yang ini dengan sisi yang ini dengan sisi yang ini dia tidak akan sama panjang. Begitu pula pada gambar yang 2. Dia tidak sama panjang. Makanya trapesium itu dia disebut trapesium sembarang. Oke? Jadi dia punya sepasang sisinya sejajar. Sepasang sisinya sejajar, tapi dia punya keempat sisinya tidak sama panjang. Makanya dia disebut trapesium sembarang. Nah, yang kedua, kalian perhatikan bahwa dia memiliki sepasang sisi yang berhadapan itu sama panjang. Nah, terus di sini sisi yang berhadapannya sama panjang yang ini, terus sepasang sisi yang berhadapannya sejajar yang ini. Nah, sehingga dia disebut trapesium sama kaki. Oke. Selanjutnya yang keempat. Pada gambar yang keempat ini, kalian perhatikan di sini ada sudut siku-siku. Nah, sehingga trapesiumnya disebut trapesium siku-siku. Jadi itu jenis trapesium. Ada trapesium sembarang, ada trapesium sama kaki yang dia punya sudut yang berhadapan itu sama panjang. Terus trapesium siku-siku, yaitu yang ada sudut siku-sikunya di sini. Oke? Jadi trapesium itu adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi yang berhadapan. Jadi kalau mau lihat trapesium, oh ada sepasang sisi yang berhadapan, berarti dia disebut trapesium. Oke? Pasang lanjut, sifat-sifat trapesium. Pada setiap trapesium, jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar itu 180. Ingat, jumlah sudut yang berdekatan tapi di antara dua sisi yang sejajar. Oke? Jadi contohnya, ini sisi yang sejajar yang ini. Nah, berarti jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar berarti contohnya yang ini, A dan D. Oke? D di antara sisi sejajar DC dan AB. Nah, sehingga jumlahnya 180 derajat. Selain itu, sudut C dan sudut B. Nah, dia jumlahnya juga 180 derajat. Oke? Luas trapesium. Nah, luas trapesium itu juga bisa didapat dari luas segitiga. Nah, ini misalnya ini gambar trapesiumnya. Pasam membagi trapesiumnya menjadi 2. Nah, kita dapat segitiga yang pertama yang ini, segitiga yang kedua yang ini. Segitiga yang pertama alasnya A, dia punya tingginya T. Oke. Segitiga yang kedua dia punya tingginya T juga. Nah, dia punya alasnya di B yang ini. Oke. Nah, jadi Pak Sam bisa tulis luas untuk segitiga yang pertama itu 1/2 kali alas kali tinggi. Oke, alasnya A dikalikan dengan tinggi, terus ditambah dengan luas segitiga yang kedua. 1/2 kali alasnya di B yang ini dikalikan dengan tinggi. Oke. Nah, T-nya sama, kita keluarkan T-nya. Di sini berarti 1/2A tambah 1/2B dikalikan dengan T. Bisa kan? Bisa dikeluarkan. Nah, kita keluarkan 1/2 kali dengan A tambah B kali T. Nah, kalian perhatikan A-nya di bawah, B-nya di atas. Oh, ternyata rumus dari luas trapesium ini didapat juga dari jumlah sisi yang sejajar, yaitu sisi A ditambahkan dengan sisi B. Kedua sisinya yang sejajar dijumlahkan. Nah, jadi rumusnya 1/2 dikalikan dengan jumlah sisi sejajar. Nah, sepasang sisinya sejajar terus dikalikan dengan tingginya. Oke? Oke, kita contoh trapesium. Oke, contoh terakhir ya daripada trapesium.
pada trapesium ABCD, jadi trapesium ABCD di samping, panjang AB itu 6 cm. Nah, jadi panjang AB dari sini 6 cm. Terus panjang CD-nya itu 3. Nah, yang ini 3. Panjang DE-nya 2,6 yang ini. Terus sudut A-nya 65. Nah, sudut A 65 di sini. 65 derajat ya. Terus sudut C-nya yang ini 130 derajat. Oke. Sekarang ditanya hitunglah besar sudut B, terus besar sudut ADC atau besar sudut D, terus luas trapesium ABCD. Oke, sekarang kita mau cari besar sudut B. Nah, besar sudut B yang ini. Oke. Nah, tadi di sifat-sifat bilang apa? Bahwa untuk sifat trapesium, jumlah dua sudut yang berdekatan di antara sisi sejajar daripada trapesium itu 180. Nah, sisi sejajar itu yang AB dan DC. Nah, makanya sudut B ini dia berdekatan dengan C dan dia di antara diagonal dia di antara sisi yang sejajar. Oke, berarti di sini kalau 130, di sini berapa? Jumlah kedua itu harus 180 derajat. Berarti sudut B sama dengan 180 kurang dengan sudut C yang ini. Nah, berarti 180 kurang 130, dapatnya 50 derajat. Oke, kita sudah dapat sudut B. Nah, sekarang kita cari sudut D atau sudut ADC. Nah, sudut D yang ini. Nah, sudut D ini berdekatan dengan sudut A dan dia di antara dua sisi yang sejajar. Oke, jumlah dua sisi yang sejajar itu 180 derajat. Kita kurangkan dengan sudut A yang diketahui ini 65 derajat. Berarti 180 derajat kurang 65 derajat. Dapatnya 115 derajat. Berarti sudut D itu 115 derajat. Oke, kita masuk kepada yang terakhir, yang C, luas trapesium ABCD. Nah, luas trapesium itu didapat dari 1/2 dikalikan dengan jumlah sisi sejajar, terus dikalikan dengan tinggi. Oke, berarti 1/2 dikalikan dengan sisi yang sejajar di sini AB dan CD yang ini. Nah, terus dikalikan dengan tingginya yang DE ini. Oke, berarti 1/2 kali A tambah 3, ini tidak ada. Dikalikan dengan 6 tambah 3, 6 tambah 3 yang ini. Terus dikalikan lagi dengan tingginya 2,6. Ini ya tingginya. Oke, berarti 1/2 dikalikan dengan 6 tambah 3, 9. Dikalikan dengan 2,6. Oke, jadinya 4 dengan 9 ini kita bisa potong, dapatnya 4,5. Oke, 4,5. Terus 4,5 dikalikan dengan 2,6. Dapatnya 11,7 cm persegi. Oke, jadi itu luas trapesium. Luas trapesium yang di atas berarti 11,7 cm. Oke, jadi ini materi yang terakhir tentang trapesium. Oke, Pak Sam berharap kalian dapat mengerti tentang penjelasan yang tadi tentang jajar genjang, bola ketupat, layang-layang, dan terakhir trapesium. Berarti semua daripada segi 4 itu untuk bangun datar ini sudah Pak Sam menjelaskan. Nah, nanti di pertemuan berikut mungkin Pak Sam akan menjelaskan lagi tentang segitiga. Oke, terima kasih Kak Eca. Oke, sahabat cerdas, nah itu ya pembelajaran yang sudah boleh diberikan oleh Pak Sam tentang lanjutan